Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghapus record. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana menampilkan data, mengupdate data, serta memasukkan data. Nah, data-data tersebut kadang sudah tidak digunakan lagi atau tidak sesuai, maka kita dapat hapus. Nah, bagaimana menghapusnya? Oke, ini adalah eh, operasi yang sering digunakan dalam pengolahan data, yaitu bagaimana menampilkan data. Semua data itu menggunakan metode index. Show menampilkan data satu record. Yang ini create dengan store adalah untuk menampilkan form input dan menyimpan data yang diinput, edit, dan update untuk form edit dan proses mengupdate data. Dan yang akan kita bahas adalah yang terakhir, yaitu bagaimana menghapus data. Nah, sebelum menghapus data di dalam aplikasi, kita lihat dulu bagaimana relasinya. Karena kita tidak bisa hanya menghapus data kalau misalkan data tersebut terrelasi dengan data yang lain. Misalkan tabel prodi ini kan one to many. Jadi mahasiswa ini bergantung kepada prodi karena di sini ada eh, ID-nya prodi atau foreign key. Nah, kalau prodinya ini dihapus, tentu nanti mahasiswa yang merupakan mahasiswa dari prodi yang telah dihapus ini akan kemungkinan akan error. Kenapa? Ada ID yang relasinya tidak ada atau terputus. Jadi sebelum kita menghapus prodi, kita pastikan dulu bahwa tidak ada mahasiswanya. Misalkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan user dan mahasiswa. User dan mahasiswa ini relasinya one to one. Nah, sehingga kalau kita menghapus user mahasiswa ya, karena tadi user itu ada operator dan admin, tapi khusus untuk user mahasiswa, ketika kita hapus user, nanti ada mahasiswa ini yang ada datanya tapi dia tidak bisa login. Atau pun sebaliknya, kalau kita menghapus mahasiswa, tentu nanti ada user yang ini tidak bisa, dia bisa login tapi tidak ada record relasi ke mahasiswa, record mahasiswanya kemungkinan akan error seperti itu. Dan kalau kita menghapus ke mahasiswa ini, tentu akan berdampak ke pivot table yang ini. Nah, kenapa? Karena ada relasi yang terikot di sini, relasi hobi dan mahasiswa. Sehingga kalau kita mau menghapus mahasiswa ini, contoh ini yang paling kompleks ya mungkin, maka kita harus pastikan dulu misalkan eh, dia harus perhatikan dulu bahwa relasi yang ini dan relasi yang ini. Nah, kalau kita hapus mahasiswa misalkan, maka karena mahasiswa ini diinput bersama dengan usernya, maka apa namanya, ketika menghapus mahasiswa, usernya pun harus dihapus. Nah, kemudian ketika menghapus mahasiswa, maka sebelum dihapus dan record mahasiswanya, kita harus hapus dulu yang di pivot table ini. Nah, sehingga kita memutus relasi atau hubungan antara mahasiswa dengan hobi. Oke, kita lanjutnya. Ini adalah beberapa yang harus kita perhatikan tadi dalam menghapus record. Nah, untuk menghapus record menggunakan metode delete. Ya. Jadi kita menghapus record menggunakan metode delete. Metode delete itu nanti dalam bentuk form ya di HTML-nya menggunakan form nanti kita kasih directive metodenya delete. Jadi bukan berupa link. Kenapa? Karena supaya lebih aman. Kemudian perintah untuk menghapus record sebenarnya mudah. Cukup seperti ini. Model misalkan user destroy ID yang akan dihapus. Misalnya satu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas per data ya. Untuk data user, nah kalau levelnya adalah admin ataupun operator itu nggak ada masalah kita hapus. Karena dia tidak ada relasi ke mahasiswa. Namun untuk yang relasi yang levelnya mahasiswa karena dia ada relasi ke user ke mahasiswa maka kita harus hapus beserta dengan mahasiswanya tapi bukan di user tapi ketika hapus mahasiswa usernya terhapus juga. Nah terkait dengan relasi jadi yang atas ini terkait dengan relasi one to one. Nah selanjutnya terkait dengan relasi yang ini sudah tadi ya.
nih relasi one to one. Nah ini nih. Kalau user dan mahasiswa ketika record data mahasiswa dihapus, maka satu record data user dari mahasiswa tersebut juga dapat kita hapus. Pada kasus one to many, kita dapat menambahkan sebuah logika yang mencegah proses penghapusan record jika terdapat relasi ke subtable. Nah, ini maksudnya yang ini. Jadi prodi ini kalau kita mau hapus, kita harus cek dulu ada nggak mahasiswanya di sini. Kalau tidak ada, nggak aman untuk dihapus. Tapi kalau ada, kita pastikan bahwa mahasiswa ini dipindah dulu ID prodinya atau dihapus dulu sebelum dihapus. Oke, selanjutnya untuk one to many sudah. Nah, terakhir untuk many to many. Nah, untuk many to many sebenarnya ini lebih mudah sebenarnya, tapi kita juga harus pastikan bahwa kalau kita menghapus mahasiswa misalkan, makanya kita nggak perlu menghapus hobi, tapi yang perlu kita hapus adalah relasi ke hobi, yang artinya adalah pivot table-nya dihapus. Oke, langsung kita demokan saja. Kita akan mulai dulu untuk menghapus data, misalnya yang paling mudah dulu ada data user, tapi untuk level admin dan operator. Nah, gitu. Oke, kita sudah jalankan PHP artisannya, jadi kita bisa langsung eh, buka 127.0.0.1.800 user untuk menampilkan data user. Nah, ini contoh kita tambah dulu usernya ya. Misalnya kita nambah operator. Misalnya levelnya operator, misalnya operator 1, operator 2. Nah, simple. Nanti kita akan coba hapus. Oke. Nah, jadi ini ada operator ya. Di sini ada link edit dan ada link show. Kita tambahkan di samping aja, misalkan. Sebenarnya kita bisa nambahkan di bagian show ini atau di ini show-nya belum dibuat tampilannya, atau kita nanti nambahkan di sisi sampingnya ya. Di sini kita buatkan apa tombol untuk formnya ya, form delete. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita juga untuk khusus untuk mahasiswa, kita nggak perlu nambah delete di sini karena usernya mahasiswa akan di-delete bersamaan dengan mahasiswa. Kita ke kodenya, kita masuk, oke, kita masuk ke view-nya untuk user, nah di bagian sini. Nah, jadi ini kan untuk edit, nah kita tambahkan di bawahnya untuk form ya, formnya seperti ini. Jadi form action add root user destroy. User destroy ini apa? Nah, kita perlu tambahkan nanti di bagian root ya. Nah, ini adalah rootnya, metodenya post di sini tetap. Kemudian tapi yang kita rubah adalah di directive metodenya delete, csrf-nya tetap. Nah, seperti ini saja sebenarnya. Tidak ada apa namanya yang lain-lain. Oke, kita tambahkan di bagian web di webnya ini di routingnya di bagian user root destroy delete ya user garis miring id destroy. Kita lihat apakah betul di bagian di bagian controller ya, apakah kita oh belum ya di sini. Nah, kita buat dulu metodenya. Kita lihat dulu sesuai dengan apa namanya eh, nama yang disarankan public function. Oke. Oke, kita lihat dulu. Metodenya namanya destroy ya. Metode yang disarankan adalah destroy. Berubah lagi ya. Destroy ID, kemudian ini
Jangan lupa dibuat dulu metodenya. Kemudian di bagian root kita tambahkan ini, kemudian kita kasih namanya adalah user titik delete. Oke, kita cek dulu di sini. Prodi titik destroy. Oke, mana tadi? Oh, kita terubah. Oke, ini destroy. Oke, oke, di rootnya sudah. Kemudian tadi di bagian indeksnya sudah. Yang ini. Kemudian ada kayak user.destroy. Sudah kita buat. Nah, sekarang kita testing dulu. Di sini. Kita refresh ya. Oke, nah, hapus. Jadi yang untuk operator atau admin itu ada, sedangkan mahasiswa tidak ada link hapusnya. Sekarang coba kita hapus, maka diarahkan ke sini. Nah, untuk menghapusnya sebenarnya mudah, yaitu ah, user destroy ID. Nah, seperti ini saja. Nah, setelah berhasil dihapus, apa yang kita lakukan? Kita mau kembali ke indeks ini. Oh, mana bagian indeks itu ya? Nah, ini. Kita mau ke indeks. Nah, jadi kita bisa nambahkan setelah saya hapus, kita bisa kembali redirect berarti redirect ke root. Root yang mana? Rootnya adalah user titik index. Sekarang kita testing, kita back dulu supaya dari awal ya. Kita hapus. Oke, nah terhapus ya, jadi tidak ada lagi usernya. Nah ini sisa satu. Kalau kita hapus maka tidak ada adminnya. Atau kita hapus saja ini. Oke, loading, nah terhapus. Sedangkan untuk level mahasiswa tidak bisa kita hapus karena nanti kita akan buatnya di bagian mahasiswa. Sekarang kita tambah, oke, admin, kita buat aja namanya admin 123 misalnya. Oke, kita bisa tambah lagi, ataupun kita hapus. Oke, selanjutnya user sudah kita buat sekarang kita hmm, buat untuk user sudah. Nah, sekarang kita buat untuk prodi dulu. Nah, prodi. Nah, kalau kita mau hapus prodi, bagaimana menghapus prodi? Nah, prodi ini terkait dengan mahasiswa. Jadi sebelum kita menghapus prodi, kita cek dulu ada nggak mahasiswanya. Kita pengen buat seperti ini. Kalau ada data mahasiswanya, jangan apa namanya tidak boleh dihapus. Nah, seperti itu. Nah, kita akan buat seperti ini um, di bagian ini. Di controller mahasiswa, mana nih? Mahasiswa. Oke. Di mahasiswa kita buat dulu namanya controller method destroy tadi, public function destroy, destroy ID sama ya namanya di. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di web ini di bagian prodi ya. Metodenya adalah delete, kemudian slash prodi slash id prodi yang akan kita hapus, kemudian metodenya adalah delete. Jadi prodi.delete. Oh sorry, destroy ya. Oke, sudah kita
oh ini namanya destroy ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya, oke sudah kita buat. Nah sekarang kita masuk ke kita cek dulu data prodi ya, prodi. Nah ini prodinya kita, eh, saya sudah ngasih kode bagaimana menampilkan data jumlah mahasiswanya ya. Nah, sekarang kita pengen buat tambahkan lagi link di samping POM-nya, POM delete ya, di sebelahnya, di bagian indeksnya prodi. Oke, di bagian sini kita tambahin nih POM delete di sini, tambahin. Nah, ini POM delete-nya ya, sama seperti yang tadi, prodi titik destroy root-nya, arahnya, action-nya. Kemudian metodenya di sini tetap post. Kemudian kita kasih tahu di directive-nya delete. Oke, kita ini ada nih, ini delete, hapus gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita coba, misalkan saya akan menghapus yang ini, yang teknik informatika, mahasiswanya 3. Nah, informatika ke destroy, destroy not exist. Oke, coba kita cek tadi di bagian eh di bagian prodi controller. Oke, belum dibuat. Oh, ternyata tadi salah buat ya. Oh, tadi aku mahasiswa salah taruh ya. Oke, maaf. Jadi harusnya bukan di mahasiswa tapi di prodi karena kita mau hapus prodi. Nah, yang betul di sini. Oke, kita nah, kita refresh, kita kirim kembali. Nah, bagaimana menghapus prodi? Nah, sebelum kita hapus prodi, kita cek dulu jumlah mahasiswanya berapa gitu. Kalau ada mahasiswanya nggak boleh. Jadi kita ambil dulu prodinya, prodi sama dengan prodi titik dua find gitu ya, ID. Kita ambil dulu datanya, baru kita cek jumlah mahasiswanya. Jadi jumlah ambil mahasiswanya, mahasiswa prodi, mahasiswanya prodi berarti prodi mahasiswa. Nah, bagaimana mengetahui jumlahnya? Nah, kalau jumlah mahasiswa tinggal jumlah mahasiswa sama dengan mahasiswa count. Nah, itu adalah count ini adalah fungsinya di apa tuh namanya metode di collection untuk Laravel ya. Jadi dia secara otomatis bisa menghitung jumlah record yang diperoleh dari operasi ini berapa gitu. Selanjutnya kita akan buat logika di sini. Misalkan jika jumlah mahasiswanya misalkan lebih besar dari 0, kalau lebih besar dari 0 nggak boleh dihapus. Jadi kalau lebih besar dari 0 suruh kembali ke indeks. Return, redirect, uh, root. Nah, jadi kembali ke indeks. Jadi prodi titik indeks. Kalau mahasiswanya lebih besar dari 0, berarti ada baik itu 1, 2, dan 3. Nah, else kalau atau langsung di bawahnya. Kalau tidak ada mahasiswanya boleh dihapus. Jadi kalau tidak ada mahasiswanya kita tinggal hapus menggunakan perintah yang sebelumnya yaitu prodi destroy ID di sini. Oke. Setelah kita hapus juga kembali ke sini sama sebenarnya. Cuma di sini sampai sini adalah kita ambil dulu data prodinya, kita ambil mahasiswanya prodi tersebut, kita hitung jumlahnya, baru kita cek jumlahnya apakah ada atau lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, jangan lakukan apa-apa, langsung kembali. Nah, kalau dia 0, berarti bawahnya ya, maka hapus data prodinya, kemudian kembali. Sekarang kita testing, eh, saya akan refresh dulu. Nah, contoh saya akan menghapus si teknik informatika yang punya mahasiswa 3. Kita hapus, kita coba hapus. Nah, lihat tidak diproses. Coba lihat, ketika saya klik ini, itu diproses tapi kembali dan datanya tidak dihapus. Oke. Nah, bagaimana kalau saya menghapus teknik geologi yang nggak ada mahasiswanya misalkan? Nah, ketika saya hapus, oke, proses.
Nah, lihat teknik geologi hilang. Misalnya olahraga, saya hapus karena nggak ada mahasiswanya, maka dia hilang. Bagaimana yang bahasa Inggris? Kalau saya hapus, nah itu nggak akan hilang, nggak akan dihapus. Kenapa? Karena ada mahasiswanya. Jadi nanti mahasiswa kita pindah dulu atau kita hapus baru boleh dihapus. Seperti itu. Oke? Ini adalah kodenya tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke ini. Jadi user sudah, prodi sudah, kita akan membahas yang hobi yang ada hubungan many to many-nya dulu. Dulu yang hobi, baru nanti mahasiswanya. Kita akan bahas di video selanjutnya.